Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Qauluhu id kullu man qallata fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tartiti. Pada bait sebelumnya dikatakan tentang kuluman kulifa syar'an wajaba alaihi ayya'rifa ma qad wajaba ila akhiri. Yang intinya seorang mukallaf secara syariat dia itu wajib makrifat dengan sifatnya Allah dan juga para rasulnya. Kenapa wajib ma'rifat? Di sini disebutkan idkuluman qallata fit tauhidi. Idkuluman krono utawi saben-saben wong qallata kang taklid sapa man fit tauhidi ing dalam ilmu tauhid utawa masalah tauhid iku imanuhu mongko utawi imane man iku lam yakhlu ora sepi apa imanuhu min tardidin saking mider-mider utawa ragu. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. Loncat fa ba'dul qaumi mongko utawi sebagiane ulama fihi ing dalem masalah imanuhu yahki nyeritakake sapa ba'dul qaumi al khulfa ing pasulayan utawa khilaf. Wa ba'duhum lan sebagiane ulama wa ba'duhum utawi sebagian ulama iku haqqaqa nyatakake sapa ba'duhum fihi ing dalem masalah imanuhu al-kashfa ing keterangan utawa pambuka. Faqala iyadzim biqaulil ghairi kafa wa illa lam yazal fi dhair. Faqala mongko dawuh sapa ulama iyadzim lamun mantep sapa man biqaulil ghairi kelawan ucapane liyan utawa wong liya kafa mongko cukup. Wa illa lamun ora yadzim biqaulil ghair lam yazal mongko ora kingsir-kingsir sapa man fid dhairi ing dalem bahaya. Jadi alasan kenapa wajib ma'rifat adalah idkulu man qallata fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidin. Karena imannya orang yang taklid itu mengetahui sesuatu dengan ucapannya orang lain, ikut pada ucapannya orang lain tapi tanpa mengetahui dalilnya, alias lawannya ma'rifat. Makanya kemarin disebutkan orang yang taklid hanya ikut dengan ucapannya orang lain itu tidak mungkin bisa ma'rifat. Jadi alasan orang yang sudah mukallaf kok taklid tidak ma'rifat itu supaya tidak taklid dalam bab masalah ilmu tauhid. Karena orang yang taklid itu imannya rawan dari keraguan-raguan, alias bisa terjadi keraguan-raguan masalah imannya. Ba'dul qaumi yahki al-khulfa, di dalam masalah imannya orang yang taklid para ulama itu berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan imannya orang yang taklid itu khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama yang lain itu menerangkan tentang imannya orang yang taklid. Faqala iyadzim biqaulil ghair kafa. Jika menurut dawuhnya ulama mengatakan jika dia mantap dengan ucapannya orang lain maka sudah cukup baginya. Artinya imannya itu sah. Imannya itu sah. Wa illa lam yazal fid dhairi. Jika dia tidak mantap dengan ucapannya orang lain, diberitahu oleh Pak Ustadz, oleh beliau para kiai kok nggak mantap, maka sudah dapat dipastikan dia dalam bahaya. Jadi intinya 3 bait kali ini menjelaskan tentang sebab wajibnya seorang mukallaf itu makrifat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, wajib makrifat. Jika digabungkan maka seolah-olah kalimatnya seakan-akan berbunyi diwajibkannya mukallaf mengetahui apa-apa yang terdahulu
adalah untuk menghindari taklid, supaya diwajibkan makrifat untuk menghindari taklid. Karena setiap orang yang taklid dalam ilmu tauhid, maka imannya tidaklah sunyi alias rawan daripada keraguan-keraguan. Disinggung tadi bahwasanya taklid itu intinya mengambil perkataan orang lain dengan tanpa mengetahui dalilnya. Disinilah pentingnya ngaji, jadi tahu seluk-beluknya dalil. Kita bisa bertaklid dengan beliau para kiai, tapi diketahui atau ditunjukkan dalilnya, maka itu tidak dapat dikatakan taklid tapi ma'rifat. Jadi diulang, penyebutan lafaz dengan tanpa mengetahui dalilnya itu mengecualikan santri, mengecualikan murid yang telah berguru pada gurunya, karena gurunya itu menunjukkan pada mereka dalil-dalil. Karena guru kita, ustadz kita, kiai kita itu termasuk orang yang arif, bukan orang yang taklid. Orang yang arif itu orang yang memiliki makrifat, yakni pengetahuan yang mantap tentang Allah beserta segenap atau seluruh sifat-sifatnya, dan juga tentang para rasul beserta sifat-sifatnya para rasul. Sebagian contoh perbandingan antara orang yang taklid dengan orang yang makrifat adalah, misalkan ada orang yang telah melihat bulan sabit. Ini contoh yang dicontohkan oleh Syekh Sanusi, memberikan contoh, misalkan ada sekelompok orang yang telah melihat bulan sabit, di mana sebagian mereka itu telah terlebih dahulu melihatnya. Artinya, ringkasnya, ada orang yang pertama melihat bulan sabit, kemudian dia mengkabarkan pada sekelompok orang. Nah, sekelompok orang ini jika dia mantap terhadap ucapannya orang yang melihat tadi tanpa melihat langsung tanda-tanda ataupun bulan sabitnya, maka dia dikatakan orang imannya taklid. Tapi jika diberitahu oleh orang yang melihat tadi, kemudian ditunjukkan tanda-tandanya atau bahkan diajak langsung melihatnya, tanda-tandanya atau bentuknya seperti potongan semangka, bulannya jelas di atas, diberitahu ciri-cirinya, semuanya dia tahu, maka dia orang yang makrifat. Itu menurut Syekh Sanusi dalam menggambarkan contoh imannya orang yang taklid dan orang makrifat. Disinggung lagi dalam bait masalah maksud daripada ilmu tauhid, walaupun sebelumnya pernah dibahas. Man qolada fit tauhidi. Pada bait ini sama halnya dengan bait sebelumnya, yaitu tentang ilmu aqaid, yakni ilmu tentang akidah-akidah. Jadi bukan hanya menetapkan tentang keesaan Allah, bahwasanya Allah itu tunggal, tidak cukup sampai di situ, tapi tentang akidah-akidah lebih banyak lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan imanuhu pada bait yang pertama satria yang kedua, imanuhu, kata imanuhu lam yakhlu min tardidin adalah pemantapannya terhadap hukum-hukum tauhid dengan tanpa dalil. Hanya orang yang tidak paham tentang hukum tauhid itu akan dikendalikan oleh kehidupannya sendiri. Gampang susah ketika ada masalah, tersibukkan dengan masalah-masalah dunia, full kerja, dolan dan sebagainya. Tidak merasa diawasi oleh Allah. Itu apabila orang yang imannya tidak kuat. Nah, dalam masalah imannya orang muqallid itu sebutan untuk orang yang taklid. Itu ada beberapa pendapat. Jika disebutkan itu jumlah perbedaan pendapatnya ada 6. Di sini saya ambilkan pendapat yang paling diunggulkan, yang mengatakan bahwasanya imannya orang yang taklid, percaya mantep dengan ucapannya orang lain perihal masalah tauhid, itu sudah mencukupi. Namun dianggap durhaka. Durhaka maksudnya durhaka ketika dia mampu untuk berpikir, wonge waras, bisa untuk belajar, tapi dia hanya taklid tok, itu disebut sebagai orang yang sah imannya tapi dianggap durhaka. Beda lagi jika dia tidak mampu berpikir, maka dia tidak dianggap durhaka. Imam Al-Amidi bahkan menyampaikan adanya ittifaq atau kesepakatan dari para ashab
para sahabat atas tidak kafirnya orang yang taklid. Dari kesekian orang ashab itu tidak ada yang mengatakan orang taklid itu hukumnya kafir, kecuali yang mengatakan demikian adalah dari pendapatnya Abu Hashim Ad-Jubai dari golongan kaum Mu'tazilah. Berikutnya adalah perkataan pengarang yang mengatakan wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. Perkataan Kiai Nazim atau pengarang Nazm dari bait yang ke-12 satar yang kedua yang berbunyi wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa, yang artinya dan sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Tajus Subki memastikan adanya penjelasan, sebuah penjelasan dalam hal imannya muqallid dari segi cukup atau tidaknya. Penjelasan yang dimaksud adalah yang pertama, jika si muqallid atau orang yang taklid memiliki kemantapan yang kuat terhadap benarnya perkataan orang lain yang dia ikuti, dalam arti benar jika orang yang ditakliti itu menarik kembali perkataannya, dia tidak akan bergeming, dalam artian dia tidak akan ikut-ikut menarik ucapan yang telah dia yakini. Dengan demikian maka cukuplah iman orang yang demikian tadi. Dan kepada muqallid yang seperti ini itu menjadikan adanya pendapat yang mengatakan cukupnya imannya orang yang taklid, dan dia diberlakukan atau berlaku baginya hukum-hukum duniawi, seperti dia dapat dinikahkan, dapat dijadikan imam, sesembelihannya dapat dimakan, diwarisi oleh kerabatnya, dikuburkan di kuburan pemakaman orang muslim dan sebagainya. Dan juga dia dapat mendapatkan tempat dalam masalah hukum-hukum yang sifatnya ukhrawi atau akhirat. Artinya ringkasnya, dalam masalah hukum ukhrawi dia tidak akan kekal di neraka seandainya dia masuk ke neraka, karena orang muslim itu ujung-ujungnya pasti akan masuk ke surga walaupun dia lama di neraka. Maka dia termasuk orang yang mukmin akan tetapi berbuat durhaka dengan sebab dia meninggalkan berpikir jika memang dia mampu untuk berpikir. Kemudian penjelasan yang kedua, jika si muqallid tidak memberikan kemantapan terhadap benarnya perkataan orang lain dengan kemantapan yang kuat, gambarannya di mana dia sebenarnya mantap. Akan tetapi jika orang yang ditakliti itu menarik kembali perkataannya, seperti tadi contoh mengatakan bulan sabit tapi mengabarkan kembali dengan tidak melihatnya, tapi dia ikut-ikutan dalam artian percaya baik, ikut pendapatnya, dalam artian enggak jadi percaya bahwasanya ada bulan sabit, maka senantiasa ia dalam bahaya karena masih menerima kebimbangan dan keraguan-raguan. Terhadap muqallid yang seperti ini, maka terdapatlah atau adanya pendapat yang mengatakan imannya orang tersebut itu tidak cukup, atau imannya orang taklid itu tidak cukup dengan faktor kejadian seperti penjelasan yang kedua ini. Dengan demikian maka perbedaan pendapat itu adalah pada muqallid yang mantap dari segi kuat atau tidaknya kemantapan itu. Adapun orang yang syak dan dzon, maka para ulama sepakat bahwasanya imannya itu tidak sah. Artinya orang dikatakan beriman itu harus kuat, benar-benar mantap dan yakin. Ketika terjadi syak, ragu-ragu, dan dzon hanya sebuah prasangka dalam sebuah keimanan, dia tidak dikatakan imannya sah, alias imannya itu tidak sah. Perbedaan pendapat mengenai imannya muqallid sebagaimana uraian tadi itu hanya terkait dengan hukum-hukum keakhiratan atau ukhrawi dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Adapun yang terkait dengan hukum-hukum keduniaan, maka dianggap cukup dengan pernyataan ikrar keimanannya saja. Ketika dia sudah mengatakan iman bahwasanya Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya dan sebagainya, masalah tauhid, maka
telah menyampaikan iman itu berlakulah padanya hukum-hukum Islam dan tidak dihukumkan atasnya kekafiran ketika sudah menyatakan iman, kecuali jika ikrarnya itu diiringi dengan sesuatu yang menyebabkan kekafiran, seperti dia menyatakan iman tapi sujud pada patung atau berhala, maka imannya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab.